Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa di antara yang ada di sini kalian disebut gila? Dalam bahasa agak baiknya ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Orang yang dalam gangguan jiwa itu nampak di hadapan masyarakat ada kelainan, marah-marah, ngamuk-ngamuk, merusak, dan yang lainnya, atau bicara sendiri. Yang parah itu tidak enak dikatakan orang dalam gangguan jiwa ataupun ODGJ ataupun sakit jiwa, nggak enak, baik dirinya ataupun keluarganya. Nah, yang pertama yang harus dipahami diantaranya orang yang datang ke sini ngamuk-ngamuk harus mengakui, merasakan bahwa dirinya itu sakit. Itu kalau tidak merasakan dirinya sakit akan betah tuh setan dalam diri lagi cenah teu hayangna naon usah baga pemiluan seperti itu catat baik-baik. Terus yang utama, kenapa banyak orang tuh sakit jiwa di jalan? Harus jadi pelajaran buat yang kalian datang ke sini ngamuk. Itu karena lalai dari perintah Allah. Padahal Allah menurunkan manusia itu dengan buku petunjuknya. Seperti perusahaan membuat kendaraan itu sama dengan buku petunjuknya. Allah ciptakan manusia dan jin. Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadanya. Petunjuknya Al-Quran. Dalam Al-Quran ada zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini tidak jadi petunjuk. Al-Quran dicontohkan oleh Rasulullah melalui hadis tidak menjadi pegangan hidup. Banyak yang stres, putus cinta, melamun dari putus cinta, akhirnya dirasuk setan, golongan-golongan jin pasek. Ya. Ngilmu yang tidak mengharap ridho Allah, ingin kadugalan, kejayaan dan lain sebagainya. Ilmu yang tidak mengharap ridho Allah, masuk keramat. Kok penembahan agung dusun banyak yang diminta cek bahasa Sunda mah agung dusun sakedik nu dipaparikeun gitu. Kukus putih sakulan arotin sakawasana hakong hacet bangkong jeung bancet. Seperti itu. Bukan memohon kepada Allah, kepada iya kana budu wa iya kana nasta'in. Ada hal-hal terjadi yang menyangkut putus cinta terus ngelamun, gagal dari perusahaan, penambahan, minta diberikan rezeki dan lain sebagainya, minta jalan pintas. Padahal yang melalui jalan pintas pun tidak semua kaya raya. Sama orang yang getolnya ibadah sholat pun melalui duhanya, melalui tahajudnya tidak semua kaya raya. Kenapa? Karena memang bukan untuk mencari rezeki. Maka ibadah itu harus ikhlas. Jangan lalai. Ketika lalai, kalian ada di sini, banyak orang di jalan karena jauh daripada perintah Allah. Lalu yang mabuk pun sama yang ada di sini. Kenapa mabuk? Karena punya anggapan ingin ketenangan dengan obat, dengan minuman keras. Setelah mabuk pun seperti itu lagi. Lah itu pun orang-orang yang mabuk, orang-orang yang menyalahgunakan obat, yang nyabu, yang sama itu diganggu setan. Nggak percaya? Itu yang di dalam. Ya, lebih parah lagi.
Kenapa? Sarafnya kena. Akhirnya sakit jiwa. Tapi nggak sadar itu ketika dikatakan sakit jiwa. Bahkan keluarganya, anak saya nggak sakit jiwa. Anak saya itu diganggu setan, menyalahgunakan jauh daripada ketaatan kepada Allah itu, dia adalah diganggu setan. Sama seperti itu. Kenapa mabok? Orang didorong sama setan. Udah jelas-jelas minuman yang diharamkan itu bagian daripada pekerjaan setan. Rijsum bainumin amalis syaitan. Seperti itu. Sama diganggu setan. Termasuk yang korupsi. Kenapa tidak menerima rezeki yang telah diberikan oleh Allah? Sama itu. Diganggu saya. Maka dari itu, apa solusinya? Ketika ada masalah, sadar. Faiza azamta fatawakal 'ala Allah. Manusia hanya berencana, bertawakal kepada Allah melalui berserah diri kepada Allah. Tingkatkan amal ibadah. Itu bukan cari jalan pintas. Dimanapun dan kapanpun, takwa ittaqillaha haitsuma kunta. Seperti itu. Lagi bahagia, ibadah. Lagi sedih, ibadah. Harus dipahami oleh kalian. Hidup akan selalu silih berganti sebagaimana gambaran yang ada di dunia ini. Ada siang, ada malam. Pasti ada susah, bunga. Ada suka dan duka, pasti seperti itu. Tidak akan manusia bahagia, tidak, selamanya tidak. Tapi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, apapun yang terjadi itu adalah merupakan satu ujian kehidupan. Orang yang telah taat kepada Allah jangan merasa bangga. Allah berfirman, ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa la yuftanun. Jangan merasa bangga. Kalian mengaku telah beriman tanpa diuji. Seperti umat-umat terdahulu. Ketika amal naik, ketika iman naik, ujian pasti datang sesuai dengan kapasitas keimanannya dan amal solehnya, seperti itu. Maka di sini dibina. Bukan baru tenang sedikit ingin pulang. Buktinya yang pulang belum waktunya, di sana terjadi keserang lagi. Maka ada yang kesurupan kemarin, kan? Bagaimana udah memberikan gambaran orang ini bisa ketika berobat sembuh kesini akan masuk lagi. Wong ada kontrak perjanjian. Cek jinaweta yang tidak harus dipercaya. Tapi fakta di lapangan seperti itu. Direhab pulang deh seperti itu. Karena apa? Nah dulu masuk ke penambahan ingin apa itu? Itu yang harus pertama ditobati, lalu diiringi dengan amal dan amal. Ya, kesimpulan, maka sadari kenapa diri disebut oleh orang lain ODGJ alias sakit jiwa, tapi diri tidak merasa, tidak menyadari. Sama ini. Kenapa keluarga tidak menerima lagi? Karena tidak sadar diri yang ada di sini pun tidak merasakan sakit. Akui dulu kalau kalian mau sembuh bahwa diri ada di sini sakit. Alhamdulillah keluarga masih menyayangi. Itu barangkali gambaran-gambaran kalian. Jangan sampai kalian pulang dari sini terasa sakit lagi. Ya, di sini hanya membina. Bayangkan. Ba'da sholat diruqyah dan meruqyah diri, Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu meruqyah diri, dibimbing. Mau enggak? Kalau ngomong enggak tidak ada ruqyah itu enggak ngerti sekali, udah dijelaskan berkali-kali. Tiap pada sholat artinya 5 kali sholat, tambah lagi duha dan tahajud, belum lagi pada maghrib dan pada subuh, itu diruqyah. Yang hebatnya lagi, hampir 24 jam didengungkan ayat-ayat ruqyah alias ayat as-sifah, ayat manzil, ayat pengobatan, apapun artinya seperti itu. Wa nunazzil minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kalau di sini setiap pada sholat sudah diruqyah, diarahkan kalian meruqyah diri. Kalau pada subuh sudah diruqyah, pada maghrib diruqyah, hampir 24 jam yang berhenti hanya waktu sholat saja sudah diruqyah. Kalian tidak sembuh, artinya kalian tidak ada kemauan, maka ada kemauan. Kalau kalian tidak mau jadi orang jalanan,
Itu barangkali kalau mau kalian sembuh, ikuti apa yang diarahkan, terus jalani dengan amal dan amal zikrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.